Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 9B. Anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bu Desi minta salah satu dari perwakilan kelas ini, ketua kelasnya juga boleh untuk memimpin ke depan. Kita doa bersama dulu sebelum memulai pelajaran. Monggo Gozi bisa memimpin teman-temannya untuk doa bersama. Mari sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita membaca doa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Gozi. Kemudian anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah semua masuk ya. Baik, anak-anak semuanya, dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari Quran Surat Al-Ankabut ayat 2 yang berisi tentang ujian dan musibah dalam kehidupan. Jadi di surat ini Allah itu memerintahkan kita bagaimana dalam menghadapi ujian atau musibah. Nah, tujuan pembelajaran yang pada pagi hari ini yang pertama, kalian bisa membaca Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Yang kedua, kalian bisa menghafalkan Surat Al-Ankabut ayat 2. Dan ketiga, kalian bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana jika kalian itu diberi cobaan atau musibah oleh Allah, sesuai dengan firman Allah Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pada pelajaran hari ini, Bu Desi mau bertanya dulu. Apakah anak-anak hari ini sudah tadarus? Sudah. Berarti hari ini anak-anak sudah membaca Al-Quran. Walaupun yang kalian baca belum Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Nanti kita akan belajar bareng-bareng membaca Quran Surat Al-Ankabut ayat 2 ya. Oke. Nah ini dia, Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Apakah kelihatan sampai belakang? Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyusraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Anak-anak semua dibaca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyusraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Kemudian artinya bisa dibaca mungkin yang keras. Oke, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi? Jadi tanda Allah memberikan cobaan dan ujian itu tanda memang kalian sudah beriman kepada Allah. Jadi sebagai seorang muslim tidak mungkin kita yang sudah beriman ini tidak dapat ujian. Contohnya aja hal sepele adalah ketika kita diuji, kita kena sakit flu. Mungkin itu penyakit yang umum terjadi, tapi itu tandanya bahwa Allah mencintai kalian. Kalian diberikan cobaan supaya kalian lebih ikhtiarnya tuh lebih lagi untuk sehat, menjaga pola hidup dan lain sebagainya. Kemudian nih, dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah itu intinya menegaskan bahwa ujian itu tuh akan berlalu, tidak
semena-mena ujian terus dalam kehidupan. Jadi ujian nanti akan timbul bagaimana cara memecahkan masalah yang Allah berikan kepada kita. Kemudian tujuan Allah menguji hambanya adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat keimanan seorang hamba itu. Jika tingkat keimanannya baik, jika tingkat keimanannya sangat mengimani apa yang sudah Allah takdirkan, maka dia akan berusaha menerima apapun yang sudah Allah berikan. Kemudian, bagi orang-orang yang beriman, sungguh-sungguh pasti akan mampu melewati bermacam-macam ujian. Jadi Allah akan memberikan ujian ke semua orang yang beriman. Allah sambil melihat bagaimana ujian itu dapat mengubah keimanan seseorang itu atau tidak, atau dengan ujian itu keimanannya lebih bertambah atau malah semakin menurun. Maka Allah memberikan ujian itu tidak semena-mena karena Allah tidak suka, bukan, tapi karena memang Allah itu sayang. Allah tahu bahwa kalian sudah beriman. Oke, ini ada video. Bentar. Kalau di Islam, makin menurut sama yang katanya pencipta dunia, maka mungkin dikepada masalah. Maka akan banyak masalah. Bahkan Al-Quran sendiri ngomong kayak gitu. Ya. Contoh ya, Quran surat 29 Al-Ankabut ayat 2, Hasiban nasu ayyusruku ayat 2, amanna wa hum la yuftanun. Kalau bahasa kita, jangan lu ngaku udah beriman, terus gak akan diuji. Malah digituin. Jadi dalam surat Al-Ankabut itu orang-orang yang beriman itu malah itu yang akan diuji oleh Allah. Udah sekali lagi ya. Kalau di Islam, makin menurut sama yang katanya pencipta dunia, maka mungkin dikepada masalah. Maka akan banyak masalah. Bahkan Al-Quran sendiri ngomong kayak gitu. Ya. Contoh ya, Quran surat 29 Al-Ankabut ayat 2, Hasiban nasu ayyusruku ayat 2, amanna wa hum la yuftanun. Kalau bahasa kita, jangan lu ngaku udah beriman, terus gak akan diuji. Malah digituin. Oke, jadi memang karena Allah memberikan ujian itu karena memang Allah meyakini, Allah tahu kalau kalian itu memang sudah beriman, makanya diberikan ujian oleh Allah. Nah, anak-anak semua, dari penjelasan tadi, kalian harusnya sudah dapat memahami bahwa surat Al-Ankabut itu memang diturunkan Allah supaya kalian semakin mengimani apa yang sudah ditakdirkan Allah. Anak-anak, saat ini kegiatan kita adalah mengerjakan lembar kerja peserta didik. Jadi ada LKPD yang kalian kerjakan. Ini ada 2 poin masalah yang harus kalian selesaikan bersama teman kelompoknya. Dan nanti di setiap kelompok ada tutor sebaya yang akan memandu bagaimana anak-anak dapat menyelesaikan 2 persoalan ini. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Ya, oke, siap. Udah dibagikan ya. Iya, Nak. Iya, Nak. Selamat mengerjakan. Boleh berjangkau, boleh berdiskusi. Jika tidak memahami, bisa ditanyakan oleh tutor sebayanya.
hasil berpikir bersamanya. Berpikir bersama teman sebaya. Yuk. Sini agak ke tengah. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Alhamdulillah Marasyada. Saya Sofi Amanda Rafari. Saya Kendara Alfa. Saya Siswa Budaya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi tugas LKPD kami. Kami telah menemukan contoh perilaku taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memahami ujian dan musibah dalam kehidupan. Yang pertama, melakukan muhasabah atau evaluasi diri. Yang kedua, penguatan iman kita. Yang ketiga, berbenah melakukan perbaikan diri, terutama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, kami telah mencari 5 macam ujian bagi seorang pelajar ketika menuntut ilmu. Yang pertama, kurangnya sarana atau fasilitas. Yang kedua, kurangnya pengalaman dan pergaulan. Yang ketiga, kurangnya dukungan dari orang lain. Yang keempat, kurangnya uang saku. Yang kelima adalah berlebihnya rasa malas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan materi hasil kerjasama kelompok UNA. Dari pemaparan materi tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 2, Allah memerintahkan kita untuk satu, kelompok sini, lebih beriman kepada. Yang kedua, sabar menghadapi cobaan. Kelompok UNA yang ketiga, selalu bertawakal kepada Allah. Yang keempat, muhasabah diri dan evaluasi. Yang terakhir, meningkatkan keimanan. Jadi dalam materi ini, dalam pembelajaran kali ini, kita dapat menerima bahwa Allah memberikan cobaan kepada kita karena itu adalah bukti sayangnya Allah kepada kita. Bukti bahwa Allah mempercayai dan Allah merasa bahwa keimanan kita udah lebih meningkat, maka kita diberikan ujian atau cobaan. Jika kita diberikan ujian dan cobaan, kita harus lebih ikhlas dalam menerimanya, sabar dalam menerimanya, tidak usah marah-marah, tidak boleh mengeluh. Jadi lebih meningkatkan lagi bagaimana ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah. Baik anak-anak, dalam pembelajaran selanjutnya kita akan membahas Quran surat lain yang terkait dengan cobaan dan musibah. Oke? Jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa bersama. Mohon untuk Kiki bisa maju ke depan memimpin doa pada pagi hari ini. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini, kita berdoa sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kiki, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, terima kasih kerjasamanya pada kesempatan kali ini. Terima kasih anak-anak sudah bekerja sama dalam kelompok dengan baik. Tutor sebaya juga terima kasih udah bisa membantu teman-temannya dengan baik. Bu Desi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.